Guys, kita dari kelompok 8 akan mewawancarai salah satu pemilik UMKM Cafe Salapan Jati yang berlokasi di Kelari. Langsung saja kita dengerin. Jadi, sekarang kita sudah bersama pemilik Cafe Salapan Jati. Silakan Kakang perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kata Agung Prabowo, selaku pelaku usaha juga di sini. Jadi gimana Kang filosofi dari Cafe Salapan Jati ini? Awal mula berdirinya gitu. Mungkin lebih ke namanya dulu. Nah, Nama dari Salapan Jati itu seperti apa? Awalnya itu kan jadi di sini itu kebun jati, banyak masih banyak kebunnya. Terus karena udah nggak keurus kan, ini kebunnya mau dipakai buat apa, terus juga banyak udah nggak kerawat gitulah. Nah terus inisiatif dari kita ya udah mending kita bikin ini aja coffee shop, kedai kopi buat nongkrong. Nah terus pas udah lagi dibangun, terus kan tinggal mikirin namanya ya kan, buatan nama gimana nih baiknya namanya pakai nama apa, tapi ada unsur dari jatinya ya. Nah jadi yang Salapan itu fondasi dari ini ya, yang ini joglo ini ya. Jadi fondasinya itu ada 9 jati, makanya dinamain Salapan Jati. Dan pokoknya tuh unsur kesundaan lah dari bahasanya Sunda, Salapan. Kalau 9 kan kurang ya, 9 jadi pakainya Salapan Jati. Dari mulai kapan? Mulai berdirinya itu dari tahun 2018 sampai sekarang lah ya. Jadi fluktuasinya perjalanannya itu ya, naik turunnya gitu kan, dinamikanya itu seperti apa gitu? Dinamika usahanya ya dari mulai 2018 sampai sekarang gitu kan. Kalau itu sih dari awal buka tahun 2018 memang agak susah banget sih, karena masih buka lah ya, merintis lah ya dari awal dari nol. Dari segi pemasaran juga kita masih belum kuat akan hal itu kan, jadi kayak masih bisa dibilang mulut ke mulut lah gitu dari orang-orang gitu kan. Jadi dari siapapun itu misalkan temennya main, ntar ngajak ke temennya lagi. Ya kalau kayak gitu emang prosesnya lama banget sih, ketimbang kalau dari sekarang ini emang udah enak, karena marketing dari online juga kan itu benar ada effort juga ke sini. Karena waktu zaman dulu itu masih belum terlalu inilah ya, kayak semacam Instagram kita masih belum terlalu ini. Jadi kalau dulu itu lebih ke ini sih dari orang dulu, itu yang membuat kita lambat untuk Salapan Jati sendiri punya ide nggak? Gimana? Punya Instagram nggak? Media sosial gitu? Ada itu ada. Untuk marketingnya ada. Namanya Salapan Jati. Salapan Jati. Nah guys tuh Salapan Jati nanti. Salapan Jati. Ya. Ini kan proses kegiatan pelayanan itu seperti apa ya kepada para konsumen yang datang gitu kan? Apakah sistemnya kita bayar di tempat atau misalkan bayar di akhir, atau misalkan bisa diutang ambil sendiri gitu, invoice gitu ya? Iya, bisa diutang gitu kan? Ada kan gitu? Biasanya sih ada sih yang kayak gitu, yang sistemnya invoice. Biasanya itu kayak perusahaan gitu, dari misalkan PT ini nih mau mau reservasi di tempat ini ya, misalkan setiap bulan itu dia mau ngadain di sini berapa kali lah gitu kan ya, itu bisa di invoice kan. Terus kalau untuk sistem pembayarannya gitu kan, sebenarnya di sini bebas sih, mau mau bayar langsung juga bisa, mau bayar nanti juga bisa, nyantai sih. Jadi kondisional, yang penting bayar. Iya, yang penting bayar. Bisa berarti utang ya. Untuk manajemen pemasarannya itu melalui Instagram juga kah, atau mungkin Cafe Salapan Jati ini juga memiliki akun sosial media lain atau YouTube atau Facebook? Paling kalau itu sih cuman punya akun Instagram doang sih Kak. Jadi pemasarannya lewat Instagram. Jadi mulai aktif di Instagram itu tahun 2019, kita punya konten kreatornya gitu. Ya jadi setiap minggunya ngajiin beberapa video kayak bumerang atau apa
kayak konten-konten gitu lah ya. Itu awal mula aktif tuh Instagram 2019 sih. Awal mulanya. Iya, awal mula aktif. Berarti Banget yang sampai sekarang. yang 2018 mah cuma tadi ya ngandelin Iya, mulut teman ke teman gitu kan ya. Masih belum apa ya, bisa dibilang masih belum ya belum booming lah gitu. Iya, iya. Nah untuk di Instagram itu kan setiap orang pasti SG dan sebagainya. Nah itu tuh di repost juga nggak sih dari ke IG, dari IG Karapan Jatinya gitu. Di repost ya, misalkan ada Misal saya nih, saya kan ngopi gitu. di sini Ya, terus tag lah gitu kan, masukin ke Instagram. kayak di repost ke Salapan Jati. Ya. Itu pasti sih itu mah. Jadi biar teman-teman yang lain juga tahu juga ini di mana jadinya. Di sini kan udah tertera jelas kan ada tagnya kan Salapan Jati. Untuk berbicara masalah pertama berdiri kan tadi sudah dijelaskan mekanismenya. Ini untuk awal modalnya gitu. Awal modal dari berdirinya coffee shop ini seperti apa? Berapa? Cuman apa namanya, ngebangun aja. Kalau untuk tempat sih udah dari dulu ada sih tempat Sudah. tempat tanahnya gitu Ya. ya udah gitu. Cuman nggak tahu itu kalau tanah urusan tanah orang tua sih itu. Iya sih. Nah, tanah itu urusan orang tua. Jadi kepemilikan si Salapan Jati itu seperti apa? Keluarga, diskusinya keluarga. Jadi usaha keluarga gitu kan. Jadi tanah ini kan yang punya kan orang tua. Nah, jadi orang tuanya kan bingung kan dibawa apa aja. Jadi diserahin ke anak-anaknya udah terserah bebas. Misalkan kamu mau ngajakin temen atau apa terserah, yang penting digarap dan juga kegiatannya positif, hal-hal yang positif. Dan intinya jangan sampai ada itulah kayak narkoba. Jadi semuanya dikasih ke anak-anak, terserah mau dibuat apa. Satu keluarga bisa kayak gini kan. Iya. Kalau Jarang-jarang orang gitu tua kan. sendiri juga nggak ngerti kan. Kayak usaha kopi apa gitu kan, orang tua kan Pertamanya menyatakannya. nggak ngerti, emang mau bakar kami gitu kan, apalagi di masyarakat Karawang kan masih ngopinya kan ngopi Awam ya lah gitu gitu kan kan ya. Ya akhirnya kakak atau sama teman-temannya juga bisa yakinin kita ngejual bukan cuma kopi doang sih, bukan cuma minuman, ada makanan juga. Oh iya tuh. Tadi lah nyambung ya, makanan dan minuman. Apa yang kebanyakan konsumen datang ke sini yang pasti dibeli ya? Ya, Favorit lah gitu, favoritnya ya. dari minuman ya. Ya, Kalau dari minuman kan kadang ada orang yang suka kopi sama non kopi. Paling kalau orang yang suka kopi ya gitu kayak filter medium, terus apa namanya americano. Kalau yang non kopinya biasanya sih ya milk green tea itu. Yang paling sering Yang paling sering green tea taruh red velvet sama kopi susu biasa. berarti di sini nggak ini ya, nggak cuma minuman gitu kan ya? Ada makanan. Makanannya kalau misalnya untuk apa cemilannya ada tahu bakso sama apa ya, sama dimsum yang cepat ini lah. Kalau makanan beratnya itu paling jalan ikan sama lidah bakar. Nah untuk itu tadi modal kan sekitaran 900 untuk sampai saat itu pencatatan setiap pemasukannya itu dicatat secara manual atau sudah terhitung komputerisasi? Jadi gini, kalau untuk pencatatannya itu sistemnya kan daily ya. Nah kalau daily itu ada manualnya, jadi ditulis di kertas. Nanti setiap apa namanya ya, 1 bulan full itu baru diinput ke komputer. Ya, Buku lah ada bukunya. bukunya Tapi gitu. sistem kasirnya udah punya aplikasinya sih. Jadi gimana tuh sih? Kayak misalkan hari ini dapat sekian, cuman dari kitanya harus nyatet pengeluarannya aja sih, itu yang jangan sampai nggak catat sih. Nah, pasal pencatatan kan berarti inputnya di akhir. Jadi ada pakai 2 metode, ada manual dan otomatisasi. Masalah dari pelayan itu sendiri, karyawan, bisa disebut karyawan itu. Apakah dari ada orang luar? Apakah hanya sebatas semuanya keluarga? Enggak sih, itu semua orang luar semua. Karyawannya, Karyawan. karyawan di sini. Jadi orang-orang yang di luar keluarga itu. Tadi kan ini kan berawal dari karena milik orang tua ya, terus disuruh untuk dipercaya sama keluarga yang lain untuk dijadiin usaha. Nah, pencetus utama untuk bikin kafe ini siapa? Sendiri atau? Kakak saya. Kakak. Karena waktu itu saya masih sekolah. Di sekolah. SMK kelas 10, kelas 10, kelas 11 lah. Jadi kakak saya masih apa namanya masih kuliah. Ya dia karena udah banyak belajar kan di luar ya, jadi pengen nyoba usaha. Terus sampai tahun 2020
kakak udah mulai apa namanya udah mulai sibuk, terus kuliah juga udah beres, dia udah apa namanya nyari karir di sana di Jakarta, terus ya dia carinya ke adiknya. Diturunin. Ya, Jadi yang si kakak sudah tinggal di sini lagi, masih ngontrol sih di sini. masih kontrol, Iya, tapi masih ngontrol. Nggak sesering Nggak sesering dulu, ya Iya. kalau dulu mah sering banget, cuman sekarang udah berkeluarga juga sih, itu Oh, susahnya ya. tinggalnya di Jakarta juga. Tinggalnya kalau sekarang lagi di Karawang sih, cuman di Karawang itu pas apa namanya nengok sama keluarganya aja, jadi di sana mah ada mesin aja. Nah, Keren. keren. Terus buat apa namanya jumlah penjualan produk per harinya gimana tuh? Kak? Gimana gitu jumlah produk? Sekitar keluar tuh sehari berapa Iya. gitu kan, jadi Berapa- bisa berapa berapa picis gitu, gitu, minuman, minuman minuman. picis, berapa cup, Cup, ya, cup. kalau makanan mah Kalau setiap hari biasa masih paling kisaran 50-100 sih paling. Tapi kalau untuk weekend itu lebih, bisa nyampe 300 cup, 350 cup. Apalagi pas kemarin sebelum lebaran ini Ya, banyak banyak banget itu. Kayaknya hampir kisaran berapa ya? 500 sampai 500 cup. lumayan. Jadi setiap pengiriman itu cup 1000 pieces. Kemarin tuh bulan Kirimnya tiap bulan. kemarin apa namanya pas bulan puasa itu ngirim 3 kali, berarti 3000 pieces dalam satu bulan Habis itu dalam kan satu ya, bulan ya, dalam satu semuanya bulan habis, ya semuanya habis. Biasanya nggak nyampe segitu kalau di luar bulan puasa mah kan. Paling kisaran 100 lah, 1000 atau 2000. Nah, terakhir nih ya. Berarti ini kan usaha kafe ini kan berdiri sebelum atau pas lagi COVID-nya ya waktu itu? 2020. Sebelum sih ya. Sebelum ya. Iya. Nah, berarti waktu manajerial menghadapi pada zaman COVID kemarin itu gimana? Di sini? Mengatasinya. karena kan ada apa tuh Ada yang ditutup. Patroli ya gitu ya. ya patroli gitu kan jam Disini, 8 pun udah ditutup gitu, Banyak juga yang kan usaha-usaha yang belum buka. Belum Iya. buka. tiga loh hampir. Nah, yang bagai keputusan apa yang diambil sehingga bisa bertahan sampai saat ini. Iya. Ini sih kalau sebelum pandemi kan kita enak ya mau jualan juga kan kayak bebas gitu kan, kayak nggak umpet-umpetan gitu. Berbeda sama yang pas udah pandemi, banyak juga yang di kota juga masih tetap umpet-umpetan ya. Di sini juga sama, kita kayak udah malam nih, ya gimana caranya biar nggak ketahuan sama apa namanya pihak petugas gitu. Nah kalau itu sih kita cuma bisa bertahan sih, kayak di sosial media juga kita nggak aktif, nggak terlalu upload. Terus juga emang ada sih beberapa petugas dari pihak apa namanya pihak desa, terus perumahan juga banyak yang apa namanya ngelaporin juga gitu kan. Ya kita cuman apa namanya ikutin aja. Jadi selebihnya itu sama ini sih, sama BP sih, terus sama orang ya Indonesia ya ini. Jadi ya aman-aman aja, yang penting jangan terlalu ini sih, jangan terlalu mencolok banget. Ini protokol lah dijaga gitu kan ya. Juga itu sih. Berarti untuk kemarin COVID itu penjualannya agak turun ya? Apa gimana? Masih stabil. Masih stabil sih, alhamdulillahnya. Alhamdulillah, Stabil, stabil. nggak ada ini sih. Tapi ada aja sih kayak penurunan sedikit mah ada aja. Wajar lah gitu Wajar kan. itu mah. Ini tadi kelewat ya pertanyaannya. Dari makanan sama minuman tuh dari mulai harga berapa dan paling mahal, oh enggak sih, paling murah berapa gitu udah berarti nanya. Paling murah di sini itu harganya 17.000 Buat minuman. buat minuman sama makanan. Iya. Minuman sama makanan 17.000 gitu kan. Jadi itu yang paling rendah. Ya, paling rendah. Cuman kemarin itu pas apa sebelum puasa itu 15.000 paling rendah. Oh, kadang ada Iya. diskon kayak gitu. Enggak, cuman kenapa sekarang bisa naik karena harga bahan bakunya naik, minyak Menyesuaikan lah gitu ya. semua baik dari bahan baku dapur sama bar juga ikut naik ya. Jadi setiap minggu naik. Jadi tergantung harganya. Ya, harga modal lah kayak gitu Pak ya. Jadi mengikuti Iya, harga BBM Naik semua sih, semua masih naik. sangat ngaruh berarti ya. Ngaruh banget itu sih. Tapi untungnya konsumen juga bisa ngerti sih, jadi ngerti. masalah yang keluarga tadi itu kan sampai hari ini berarti orang tua sangat support sekali. Sangat support keadaan hari ini, malah awalnya memang agak gimana ya, nggak meyakinkan ya, cuman ya karena dorongan
masukan dari rekan juga, jadi ya jadi yakin lah makin kesini ya udah jelas kok banyak ada pengunjungnya, ada yang datang. Orang tua kan punya bukti gitu kan ya. Dan alhamdulillah beneran si A udah ngebuktiin. Itu harapan Daya sendiri untuk kafe ini seperti apa? Kedepannya Tahun kedepannya kafe itu apa mau dijadikan apa, dibangun lagi atau seperti apa mau buka cabang lagi? Kalau buka cabang sih kayaknya belum sih, belum ada target. Iya. Soalnya kalau mau sistemnya apa namanya nyewa gitu enggak sih, itu pasti enggak, pasti. Jadi pengennya lebih kayak hak milik aja ya. Kalau untuk kedepannya sih paling pengen punya apa ya, bisa dibilang kedai Salapan Jati ini pengen punya bahan untuk menyuplai kedai-kedai lain. oh bahan kopi, Bahan biji kopi gitu. kopi, sirup, powder, atau bisa dari bahan makanannya. Jadi kedepannya kedai Salapan Jati ini bisa menyuplai bahan baku ke kedai-kedai lain. Ya syukur-syukur kedepannya lagi bisa nyuplai ke apa level yang teratas di restoran atau hotel. Pengennya itu sih kedepannya ya. Terakhir lah buat memotivasi buat teman-teman yang di luar sana gitu kan ya, dari A sendiri bagaimana gitu untuk memulai bisnis, suatu bisnis. Teman-teman yang ada di sana. Ya bisa lah di tempatnya. Motivasi buat yang mau Iya. mau bikin bisnis gitu. Awal merintis motivasi. yang pasti sih kalau pengen apa namanya pengen mulai usaha, pengen mulai bisnis, jangan pernah ada mikirin kita bakal untung berapa. Itu jangan dulu dipikirin. Justru kita mulai usaha itu kita masih minus, bahkan minus itu bisa dikatakan nyampe bertahun-tahun. Jadi yang namanya usaha itu nggak ada yang namanya cepet, nggak akan ada. Jadi semuanya prosesnya emang benar-benar lama banget dan kita emang harus sabar. Kuncinya sih itu sih, kalau mau usaha itu sabar dan harus yakin. Jadi apapun itu risikonya, apapun itu tantangannya, kita harus benar-benar siap dan tetap apa ya, semangat untuk ngejalaninnya. Intinya itu sih, jangan iya optimis, jangan Bisa pernah aja dulu ragu gitu kan ya. Jangan pernah ragu, intinya yakin aja pokoknya. Itu sih, jangan pernah ragu. Dan Kalau untuk ragu menghadapi orang-orang yang menjatuhkan kita gimana? Kayak misalnya kita mau bikin usaha nih, terus kayak orang lo nggak akan berhasil Merendahkan gitu, gitu. Oh, lo nggak akan meledak. Kita harus gimana menghadapi itu? ya cuma ini aja sih, telinga aja sih, kita tetap ngejalanin aja. Yang penting kita ngejalanin hal yang baik, kita jualan yang enak, nggak jual yang aneh. Banyak sih kayak gitu dari lingkungan rumahan Ya mungkin cukup pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Kang Teto sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga usahanya makin sukses Kang. Semoga semakin jaya lagi. Terima kasih juga sarannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan diskusi yang kemarin sudah kita bahas. Dan saatnya sekarang kami akan beri kesimpulan tentang diskusi tersebut. Ya, jadi setelah wawancara kami dengan pemilik atau misalkan salah satu pemilik dari Salapan Jati ini, dia menceritakan bagaimana sejarah usaha ini ya. Iya, Jadi betul. sejarah usaha ini adalah usaha keluarga yang mana tadinya tanah ini adalah tanah kosong. Nah, orang tuanya itu suruh menggarap tanah ini dan mereka berpikir jadilah kopi shop seperti ini. Awalnya emang gak didukung sama Ya. si orang tuanya. Ya. Karena kan pemikirannya masih belum apa ya, orang-orang tua dulu Belum kan sampai ya. ke situ. Iya, Tapi akhirnya pemilik coffee shop ini, anak-anaknya ya, dari anak-anaknya mampu untuk meyakinkan dan membuktikan. Dan sekarang alhamdulillahnya terbukti bahwasanya usaha yang mereka yakinkan kepada orang tuanya berlangsung sampai saat ini dan sukses. Ya, tentunya ini berdiri pada tahun 2018 ya. Itu dalam sampai saat ini 2022 itu waktu yang sangat lama. Dan fluktuasi dari 18 ke sekarang itu memang kemarin katanya cukup banyak tantangannya juga gitu kan. Naik turun ya? Naik turun. Bagaimana usaha ini berjalan. Sempat berapa 9 9 bulan tutup. ya 9 bulan usaha ini sempat tutup karena pertama lokasi dan sebagainya. Pertama itu dia
pemasarnya tidak memakai media Media. karena sosial seperti dia yang lainnya. mengandalkan cuma hanya Mulut ke lewat mulut. ke mulut. Iya. Ya jadi memasarkannya hanya ke mulut gitu. Nah untuk proses kegiatan pelayanan di usaha ini tuh kemarin si A-nya bilang dia lebih kayak si pelanggannya apa ke kasir lalu diantarkan. Iya. Jadi nggak kita seperti ada kan satu kafe yang menyatakan bahwa dia harus bawa sendiri, gitu kan, atau misalkan dia menunggu di situ atau Nunggu misalkan di tempat Nah. lalu ada pelayan yang datang, Nah, tapi ini itu mah enggak, jadi kita datang langsung ke kasir ngambil menu pesan lalu diantarkan. Nah, untuk UMKM Cafe Salapan Jati ini manajerial keuangannya itu berawal dari modal kisaran 500 lah kurang lebih, dan untuk sistem Pencatatan. sistem pencatatan itu menggunakan manual dan digital. Setiap pembukaan di akhir bulan nanti pihak kafe ini akan menggunakan sistem digital seperti itu. komputer dimasukkan Komputer. ke sistem komputer. Iya, dimasukkan ke sistem komputer. Ditambah lagi kemarin kan kata si AA ya, si AA itu penjualan per hari itu kurang lebih sehari bisa 300-an ya Iya, 300 Itu di weekend. di weekend. Ya, di weekend terus Ya. dia bisa menjual sampai 300 cup minuman Ya, minuman itu itu. Apalagi kemarin pas bulan Puasa. puasa 3.000 itu teh satu bulan satu Satu bulan bulan full 3.000 3.000 ya. cup. 3.000 Wah, cup. Wah, itu keren. tentunya tidak mudah untuk memasarkan satu bulan 3.000 cup itu, sebuah minuman yang memang notabene banyak pesaing-pesaingnya di situ gitu kan. Terus pemasaran di sini sangat penting kawan-kawan, dimana pemasaran ini adalah salah satu sentral kita berjualan, dari teknik dan sebagainya, strategi gitu kan. Tadi sudah dibilang di awal bahwa pemasaran di Salapan Jati ini dari mulut ke mulut. Ya, tentunya yang mereka kedepankan adalah cita rasanya. Cita rasa dan emang mengedepankan lokasinya Lokasinya juga memang sangat-sangat ya sangat enak lah buat nggak hanya kaum muda gitu, dia ngincer juga model kemarin kan bisa sampai 3.000 cup, yaitu PT-PT yang reservasi, jadi Iya. dia emang udah full bookingan 10 orang gitu kan ya. ya. Jadi Juga konsep yang mana konsep itu konsep yang mengedepankan konsep alam. Jadi lebih ketenangan di kedepan itu, lebih ketenangannya, jadi nongkrong di sini tuh lebih enak dan sebagainya. Jadi dia menjual alamnya itu sendiri. Dan kalau lupa jadi namanya Jati juga ya, banyak pohon. ya, Pohon pohon jati. Pohon jati, tentunya banyak pohon jati di sini. Dan kemarin kan kita sempat menanyakan tentang strategi pemasaran di masa pandemi gitu kan kemarin. Menurut Kang Fahrul Ya, bahwa telah banyak kita ketahui kemarin itu kita menghadapi di mana masa virus corona itu sendiri, banyak UMKM yang gulung tutup, tikar. gulung Iya. tikar, iya. Nah, keputusan dari SJ ini sendiri yang diambil adalah mereka tetap jalan, tapi mengurangi bahan-bahan yang diproduksinya, mengurangi cup-cup yang biasanya dijual, gitu. Untuk perizinan dan sebagainya itu sudah diatur, karena tadi yang sudah dibilang mereka itu mengedepankan konsep yang mana lokasi ini tidak jauh dari jalan raya itu sendiri. Iya. Gitu. cuma beberapa menit lah dari jalan raya ya. Nah, juga tidak lupa menerapkan protokol Kesehatan. Gitu teman-teman. Jadi ya emang dia bukanya juga menyesuaikan dari pemerintah gitu kan. Iya. Di pemerintah kan cuma jam 8 ya kalau nggak salah. Iya, yang harus tutup, Ya di sini juga menyesuaikan keputusan-keputusan. ya taat. fleksibel lah. Ya taat. Jadi kesimpulannya gimana untuk bahasan kemarin? Jadi kesimpulannya teman-teman, dalam berbisnis itu tidak mudah. Ada kadang-kadangnya kita mengalami pasang surut gitu kan. Yang mana pertama itu mental dan tekad yang harus kuat dalam memulai bisnis itu sendiri. Yang kedua, jangan pernah menyerah ketika misalkan penjualan produk yang kita jual itu tidak laku. Karena yang paling penting itu tadi sendiri adalah pemasarannya. Bagaimana cara kita untuk berinovasi memasarkan apa yang kita hari ini jual. Walaupun tidak menggunakan media sosial kan masih banyak lagi. Masih banyak, entah itu dengan cara lewat brosur dan sebagainya Ya gitu kan. bisa. Tapi untuk hari ini mungkin lebih
enaknya simple dan sebagainya itu lewat media sosial itu sendiri, karena kita bertiga menyarankan ya lebih baiknya memanfaatkan media sosial, karena tidak bisa dipungkiri kan media sosial cukup banyak Memberi pengaruh yang ya besar. pengaruh yang besar gitu kan, cakupannya luas juga, tidak Iya. hanya dari sekitaran Karawang, Kelari kan, ini tepatnya di Kelari ya. kita posting hari ini udah 1.000 orang yang tahu tuh media sosial. Nah itu dah kelebihan dari media sosial itu seperti itu kawan-kawan. Jadi kita mengikuti mengikuti zaman hari ini seperti apa gitu. Misalkan hari ini zamannya TikTok, kita upload lah TikTok, pemasaran lewat situ. Agar tidak tertinggal juga ya. Iya. Mungkin itu saja ya. Ya, mungkin itu saja teman-teman, diskusi dan kesimpulan yang kami ambil dari diskusi bersama owner atau pemilik kafe Salapan Jati ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.